Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Perkenalkan, nama saya Eva Yulianti dari kelas A pagi semester 2, NIM 3122100097, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, yang pertama-tama saya hormati Ibu Mai Yulastri Semermata, Magister Pendidikan, selaku dosen praktikum fonologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana bunyi vokal dan konsonan yang dihasilkan alat ucap manusia. Di dalam proses terjadinya bunyi harus ada 3 syarat yang harus terpenuhi, yaitu sumber bunyi media, pengantar, dan pendengar. Bunyi juga merupakan gelombang longitional yang arah getaran sama dengan arah lambat bunyi, bisa merambat melalui beberapa media pengantar, zat cair udara, dan benda padat. Saat sebuah benda bergetar, maka menyebabkan penggerakan molekul udara di sekitarnya. Molekul-molekul tersebut kemudian menabrak molekul yang ada di sekitarnya, sehingga menyebabkan mereka bergetar. Juga kemudian akan terjadi lebih banyak tabrakan molekul. Mereka akan reaksi berantai yang disebut dengan gelombang suara, dan ia terus berlangsung sehingga molekul kehabisan energi. Akibatnya, ada serangkaian tumbukan molekul saat gelombang suara melalui udara. Akan tetapi, molekul udara itu tidak bergerak bersama gelombang karena terganggu. Setiap molekul hanya bergerak menjauh dari titik istirahat, tetapi akhirnya kembali ke titik itu. Di sisi lain, bunyi akan bisa merambat pada ruang tanpa sebab. Di dalam ruang itu tidak memiliki medium untuk gelombang bunyi bisa merambat. Hal ini bisa kita lihat dari bel ruangan hampa bahwa file tersebut dapat bergetar, akan tetapi mereka tidak bisa terdengar karena di sekitarnya tidak ada medium-medium untuk merambat getaran ke telinga manusia. Getaran tersebut akan menimbulkan gelombang bunyi di udara, dan jika semakin kuat benda bergetar, maka akan semakin kuat pula bunyi yang dihasilkan. Saat di udara, bunyi yang ada di udara akan tertangkap daun telinga. Kemudian bunyi tersebut masuk di telinga dan mengenai gendang telinga, sehingga akhirnya bergetar, baik bunyi vokal yang dihasilkan alat ucap manusia. Proses pembentukan vokal, bunyi vokal terjadi apabila ada hambatan pada saat berbicara. Jadi, tidak ada artikulasi hambatan untuk bunyi vokal, hanya pada pita suara saja, karena vokal dihasilkan dengan hambatan pita suara. Maka, pita suara bergetar gonitis dalam keadaan tertutup, tetapi tidak rapat sekali, karena dengan demikian semua vokal adalah bunyi suara. Yang termasuk di dalam bunyi vokal adalah A, E, I, O, dan U. Ketika pengucapan huruf A, posisi bibir terbuka, tipis kurang lebih selebar 2 jari. Lidah ditarik ke dalam dan suara didukung dengan getaran. Rongga mulut, ketika pengucapan rongga mulut terbuka, lebih tipis daripada huruf A, dilebarkan ke kiri dan ke kanan dengan bunyi bergema. Ketika pengucapan huruf I, posisi gigi atas dan gigi bawah saling bersentuhan. Ketika pengucapan huruf O, mulut dibuka agak lebar, bibir dibentuk bulat, dan rongga mulut dibuka. Lengkung lidah ketika pengucapan huruf O. Selanjutnya, bunyi konsonan yang dihasilkan alat ucap manusia. Bunyi konsonan terjadi apabila ada hambatan arus udara pada sebagian alat bicara, jadi ada artikulasi proses. Hambatan atau artikulasi ini dapat disertai dengan bergetarnya pita suara atau tanpa disertai bergetarnya pita suara artikulasi. Yang pertama, membentuk bunyi konsonan suara. Yang kedua, membentuk konsonan tak bersuara. Bunyi konsonan secara praktis biasanya dibedakan menurut cara
dihambat atau cara artikulasi tempat hambatan atau tempat artikulator pas untuk bunyi konsonan bersuara. Yang kedua, membentuk konsonan tak bersuara. Bunyi konsonan secara praktis biasanya dibedakan menurut cara dihambat atau cara artikulasi. Di tempat hambatan atau tempat artikulasi, hubungan ponsional antara penghambatan atau hubungan antara artikulator pasif dan aktif. Dan bergetarnya tidaknya pita suara yang masuk di dalam bunyi konsonan adalah B, C, D, G, dan H. Ketika pengucapan huruf B, posisi awal kedua bibir merapat, kemudian terbuka sedikit ketika pengucapan huruf C, depan lidah menyentuh langit-langit keras. Ketika pengucapan huruf D, ujung lidah menyentuh gigi atas. Ketika pengucapan huruf G, belakang lidah menempel pada langit-langit lunak. Ketika pengucapan huruf H, bibir atas dan bibir bawah terbuka lebar. Baikkan, saya ucapkan terima kasih.